Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Audit Teknologi Informasi. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Pertama, dengan saya Mika Krisnova Sitorus, lalu ada Fayruza Kiraditya, lalu ada Ajeng Ayu Ragilia, lalu ada Ahmad Faki, dan juga Yoga Krisna. Di sini kami akan membuat cara merangkum dua file dengan bantuan AI atau Artificial Intelligence. Kami menggunakan AI-nya yaitu ChatGPT. Terima kasih. Kami memilih menggunakan ChatGPT dari OpenAI sebagai AI utama dalam proyek ini karena kemampuannya yang sangat luas dan fleksibel, serta cocok untuk kebutuhan akademik maupun profesional. Keputusan ini tidak diambil begitu saja. Kami juga telah membandingkan dengan beberapa AI lain seperti Cloud, Perplexity, dan SciSpace. Masing-masing memang punya keunggulan, tapi ChatGPT terbukti paling konsisten dan efisien untuk keperluan kami. Pertama, dari segi tampilan dan antarmuka, ChatGPT sangat mudah digunakan. Kita hanya perlu membuka situsnya lewat browser, tidak perlu install software tambahan, dan sudah bisa langsung digunakan. Bahkan pengguna pemula pun bisa langsung mengerti cara kerjanya. Navigasi yang sederhana ini sangat membantu dalam proses kerja yang cepat dan praktis. Kedua, ChatGPT mendukung berbagai jenis input, tidak hanya teks biasa. Kita bisa mengunggah file PDF, dokumen Word, spreadsheet Excel, bahkan gambar, lalu memberikan perintah atau pertanyaan terkait isi file tersebut. Contohnya, kalau kita punya file PDF berisi laporan atau jurnal ilmiah, kita cukup klik ikon paperclip di bagian kiri bawah layar lalu unggah filenya. Halo, saya Ahmad Fakih Ramadan. Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengunggah dua file jurnal ke AI, lalu memberikan perintah teks atau prompt untuk meringkasnya. Pertama, saya siapkan dua file jurnal dalam format PDF. Bisa dilihat. Jurnal pertama dengan judul Audit Tata Kelola Teknologi Informasi, Program Studi Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer, STMIK Lombok, menggunakan framework Hobbit, dan jurnal kedua dengan judul Jurnal Sistem Informasi dan Telematika. Selanjutnya kita akan ke website ChatGPT. Nah, setelah kita berada di website ChatGPT, kita bisa mengupload dua jurnal tersebut dengan mengklik Add Photos and Files. Di sini kita bisa memilih jurnal yang akan kita ringkas. Sambil menunggu jurnal tersebut terupload, kita bisa memberikan prompt ringkaslah jurnal-jurnal yang saya berikan. Setelah prompt diketikkan dan jurnal telah terupload, kita bisa mengklik enter untuk memprosesnya. Nah, dalam beberapa detik AI langsung memberikan respons awal. Di sini terlihat ringkasan singkat dari isi kedua jurnal yang saya unggah. Itulah proses singkat bagaimana saya menggunakan AI untuk membantu meringkas dua jurnal secara otomatis. Mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak. Baik, saya Feru Zakir Aditya eh, ingin menampilkan hasil ringkasan atau rangkuman pada jurnal-jurnal yang sudah diupload pada AI ChatGPT. Untuk jurnal yang pertama berjudul Audit Teknologi Informasi pada PTXYZ menggunakan framework COSO. Di sini ChatGPT membagi menjadi 5 poin utama. Yang pertama ada tujuan penelitian, lalu ada metodologi, lalu ada hasil, rekomendasi, dan kesimpulan. Untuk bagian tujuan penelitian, ChatGPT sini meringkas atau merangkum menilai kapabilitas sistem teknologi informasi TI di PTXYZ menggunakan framework COSO dan memberikan rekomendasi perbaikan. Sedangkan dalam jurnal, kita baca bagian abstrak, yaitu sini ada tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah sistem sudah dilengkapi dengan kontrol yang dijalankan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, berarti ringkasan dari ChatGPT sini adalah benar. Lalu untuk metodologi di sini ChatGPT meringkas menggunakan framework COSO terdiri dari 5 komponen utama, yaitu pertama control environment, lalu ada risk assessment, lalu control activities, information and communication, dan terakhir monitoring. Untuk pada bagian jurnal, di sini terdapat 5 juga. Berarti benar ya. Yang pertama ada lingkungan kontrol, control environment, lalu penilaian risiko atau risk assessment. Yang ketiga ada aktivitas kontrol atau control activities.
Lalu yang keempat ada informasi dan komunikasi atau information and communication. Yang kelima ada pemantauan atau monitoring. Di sini ChatGPT meringkas atau menyebutkan bahwa data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner kepada 7 orang responden di Departemen TI. Untuk pada bagian jurnal, penulis jurnal menyebutkan data penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan kuesioner pada PTXYZ. Data kuesioner terdiri dari 7 orang responden pada Departemen IT yang digunakan sebagai alat pengumpulan data. Berarti ini tepat ya. Lalu di sini analisis menggunakan proses capability model dari ISO IEC 15504-2. Pada bagian jurnal, proses capability model diadopsi dari ISO IEC 15504-2 dan proses kontrol COSO yang dikelompokkan dalam 5 komponen. Berarti juga ini sesuai ya. Lalu pada bagian hasil, di sini ChatGPT menampilkan rata-rata capability level di PTXZ adalah 4,17 predictable process. Di sini rata-ratanya juga benar ya, 4,17. Lalu target yang diharapkan adalah level 5 optimizing process. Yang diharapkan 5, sini 5 semua ya. Expected capability level yang diharapkan. Lalu nilai tertinggi pada komponen control activities 4,80 dan terendah pada control environment yaitu 4,49. Tertinggi pada control activities yaitu 4,80 dan paling rendah ada pada control environment yaitu 4,49. Berarti sesuai ya. Lalu ada perbedaan antara persepsi responden dan hasil temuan aktual. Ya, memang di jurnal juga terdapat perbedaan. Di sini hasil responden ada 4,49 untuk control environment dan capability level hasil temuan ada 3,8 dan semuanya berbeda dan rata-rata mengalami penurunan. Lalu pada bagian rekomendasi ada yang pertama melakukan pengawasan berkala atas kebijakan dan nilai etika perusahaan. Ini ada bagian pada control environment yaitu melakukan pengontrolan secara berkala tentang kebijakan yang dibuat. Lalu yang kedua ada evaluasi dan dokumentasi rutin terhadap risiko dan hak akses. Risk assessment pada bagian 2. Ini ringkasannya dari sini. Lalu monitoring ketiga. Control activities. Monitoring terhadap backup data. Ya. Lalu selanjutnya ada information and communication. Sini peningkatan keamanan informasi dan komunikasi internal atau eksternal. Ya, ini dari sini. Lalu yang kelima ada pelatihan staf dan peningkatan dokumentasi hasil evaluasi. Ini melakukan kerjasama atau membuat pelatihan staf khusus yang dibentuk. Oke, berarti benar ya. Lalu untuk kesimpulan pada AI ChatGPT, sistem TI pada PTXJ sudah cukup konsisten, namun belum optimal. Diperlukan pengawasan dan evaluasi lanjutan untuk mencapai level kapabilitas maksimal. Kesimpulan yang sedangkan kesimpulan yang terdapat pada jurnal yaitu kesimpulan yang dapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu hasil tingkat kemampuan PTXZ dalam melayani teknologi informasi pada 5 komponen dari hasil temuan berada pada level 4 predictable process dengan nilai 4,17. Hal ini diartikan bahwa proses atau kegiatan layanan TI di PTXZ telah dilakukan secara konsisten dengan batasan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Capability level, hasil responden, dan hasil temuan memiliki perbedaan karena bagian IT PTXYZ belum melakukan pengawasan, pengembangan, dan evaluasi lebih lanjut, dan perbaikan berkelanjutan untuk menunjang kegiatan perusahaan. Berarti sesuai ya untuk jurnal pertama. Baik, untuk jurnal kedua yang berjudul Audit Tata Kelola Teknologi Informasi, Program Studi Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau STMIK Lombok menggunakan framework COBIT. Di sini seperti sebelumnya, ChatGPT membagi menjadi 5 poin utama. Yang pertama tujuan penelitian, lalu metodologi, ketiga hasil, keempat rekomendasi, dan kelima kesimpulan. Untuk tujuan penelitian, di sini ChatGPT mengutarakan bahwa tujuan penelitiannya yaitu untuk mengukur tingkat kemantapan atau maturity level tata kelola TI di Prodi Sistem Informasi STMIK Lombok serta merumuskan rekomendasi IT governance.
Pada jurnal, tujuannya audit tata kelola teknologi informasi ini bertujuan untuk memetakan tingkat maturity proses TI pada program studi sistem informasi sekolah tinggi manajemen informatika dan komputer atau STMIK Lombok sehingga dapat diukur posisi proses. Lalu untuk metodologinya di sini audit menggunakan COBIT 4.1 yang mencakup 4 domain yaitu PO atau Plan and Organize, lalu AI, Acquire dan Implement, lalu DS, Deliver and Support, dan ME atau Monitor and Evaluate. Pada jurnal juga disebutkan bahwa framework yang digunakan adalah COBIT 4.1 yang didefinisikan dalam 4 domain yaitu Plan and Organize atau PO, Acquire and Implement atau AI, Delivery and Support atau DS, dan yang terakhir Monitor and Evaluate atau ME. Lalu selanjutnya ada data diperoleh dari wawancara dengan Ketua Prodi SI. Pada jurnal disebutkan bahwa metode pengumpulan data yang digunakan adalah data hasil wawancara dengan responden. Lalu poin ketiga yaitu mapping dilakukan terhadap business goal, IT goals, IT process, dan 125 counter objektif. Pada jurnal terdapat 9 business goal, 8 information technology atau IT goals, 31 information technology atau IT process dari masing-masing business goal, dan 125 counter objektif yang harus diperhatikan. Untuk hasilnya, yang pertama adalah rata-rata maturity level adalah level 2 atau repeatable. Proses dilakukan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Lalu 16 domain pada level 2, 2 domain pada level 1, ad hoc, dan 2 domain pada level 3 atau define. Lalu selanjutnya ada DS7, pelatihan staff, dan AI7, instalasi dan akreditasi solusi merupakan domain dengan nilai terendah. Selanjutnya ada rekomendasi. Rekomendasi. DS7 pelatihan terstruktur, dokumentasi hasil pelatihan dan evaluasi efektivitas pelatihan. Lalu selanjutnya ada AI7, prosedur implementasi solusi harus jelas, pengujian sistem dan evaluasi pasca implementasi harus dilakukan rutin. Selanjutnya untuk kesimpulannya, tata kelola TI di produk SI STMIK Lombok masih perlu perbaikan khususnya dalam pelatihan staff dan manajemen perubahan TI agar sistem lebih terstandar dan terukur. Pada jurnal di sini juga terdapat rekomendasi yang harus diberikan kepada program studi sistem informasi adalah seharusnya diperbanyak pelatihan dan pendidikan kepada staf prodi SI, mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi staf dan mengevaluasi hasil pendidikan pelatihan bagi staf prodi SI. Sekian dari saya, terima kasih. Penggunaan AI dalam merangkum jurnal memberikan berbagai manfaat signifikan, mulai dari efisiensi waktu, peningkatan produktivitas, hingga kemudahan dalam memahami inti dari literatur yang sangat kompleks. Dengan kemampuan analisis teks yang cepat dan akurat, AI membantu peneliti, mahasiswa, dan akademisi untuk lebih fokus pada pemahaman dan pengembangan ide, bukan hanya pada pembaca dan menyaring informasi. Dengan memanfaatkan teknologi AI secara bijak, kita tidak mempercepat proses belajar dan riset, tetapi juga membuka peluang untuk pendekatan yang lebih strategis dalam pengelolaan informasi ilmiah. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan mendorong kita untuk lebih terbuka terhadap pemanfaatan AI dalam kegiatan akademik sehari-hari. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.